Assalamualaikum Ibu Supriyatin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Kok kelihatan ceria ini? Alhamdulillah baik sekali. Cukup fit hari ini untuk bertemu dengan Ibu Sunarti. Oh iya Ibu Supriyatin. Pada pertemuan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai permasalahan ataupun refleksi terkait pelaksanaan proses pembelajaran atau permasalahan yang lain. Kira-kira apa tujuannya untuk pertemuan kali ini, Ibu Supriyatin? Terima kasih sekali atas waktunya Ibu Sunarti pada kesempatan ini. Ya, tujuan pembicaraan kali ini di sini kami menemukan suatu permasalahan terhadap anak didik kami terkait dengan kedisiplinan untuk masuk dan belajar di sekolah. Karena kedisiplinan menurut Ki Hajar Dewantara adalah bagian dari pembelajaran. Untuk itu kami sebagai pendidik juga akan mempunyai niatan atau mempunyai tujuan di sini untuk membimbing dan menuntun anak agar anak tersebut dapat mengembangkan potensinya di bidang kedisiplinan, khususnya dalam pembelajaran. Terkait dengan itu semua, anak didik saya ini itu jarang sekali masuk ke sekolah untuk belajar bersama dan bermain dengan teman-temannya di sekolah seperti halnya yang lain. Di sini sebenarnya kami sudah ingin melakukan sesuatu untuk menindaklanjuti apa yang menjadi permasalahan anak didik saya ini. Tetapi saya bingung, saya merasa ragu di sini untuk melaksanakan apa-apa yang ada dalam benak saya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mungkin dengan adanya dialog antara saya dan Ibu Sunarti di sini nanti bisa menghilangkan keraguan dan kebimbangan saya untuk melangkah dalam menyelesaikan permasalahan terhadap anak didik saya ini. Baik. Tadi Ibu Supriyatin kan menyebutkan bahwa sempat kebingungan dan ragu. Kira-kira permasalahan apa yang sempat membingungkan atau membuat keraguan-raguan yang timbul di dalam benak Ibu Supriyatin? Bisa digambarkan pada saya? Begini Ibu Sunarti ya, kami sempat ragu dan bingung untuk menyelesaikan permasalahan ini, padahal dalam diri saya itu sudah ada trik-trik atau cara untuk menyelesaikan permasalahan ini. Hanya saja saya di sini merasa kebingungan dan ragu untuk melaksanakan. Keraguan saya ini terkait dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantara, di mana seorang pendidik itu harus menuntun menuntun pembelajaran anak didik yang harus disesuaikan dengan kodratnya, seperti itu. Di mana yang saya lihat pada anak didik saya ini mempunyai potensi di bidang pertanian, seperti itu. Sementara anak ini mempunyai kewajiban
untuk belajar karena sudah menjadi seorang murid, seorang siswa di sekolah dasar, otomatis dia Ya. sudah mempunyai kewajiban melaksanakan tata tertib yang ada di sekolah. Seperti itu. Nah, Ya, di sisi baik lain, Ibu Sri. kami harus menuntun potensi anak sesuai kodratnya, yaitu tadi menuntun anak di bidang potensinya dalam dalam artian harus menuntun karena di situ potensinya dalam pertanian seperti itu. Nah, ini Baik. saya merasa kebingungan di sini. Ya, baik Ibu Supriyatin. Sekarang posisinya Ibu Supriyatin itu jika saya salah dari 1 hingga 10, kira-kira Ibu Supriyatin itu posisinya berada di mana untuk menggambarkan optimisme dalam mencapai tujuan tersebut, Ibu Supriyatin. Dalam rentangan skala 1 sampai 10 itu saya berada di posisi 5, Ibu. Karena memang saya itu bingung dan ragu untuk melaksanakan apa trik-trik yang akan saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ya, baik. Kemudian dari skala itu, peluang atau kekuatan dan kemungkinan apa yang bisa diambil untuk mencapai tujuan tersebut, Ibu Supriyatin? Dalam untuk mencapai kekuatan untuk mencapai tujuan saya itu, yang pertama itu adanya komunikasi antara pendidik dan siswa, kemudian komunikasi antara pendidik dan wali murid. Baik. Komunikasi itulah yang menjadi kekuatan tujuan saya. Seperti itu. Baik. Ya. Dari komunikasi pendidik terhadap siswa, berarti nanti Ibu Supratin akan melakukan pendekatan seperti itu ya, kurang lebih seperti itu, kepada siswa dan juga kepada orang tua. Kira-kira dari pendekatan yang dilakukan Ibu Supriyatin itu akan menemui hambatan seperti apa kira-kira hambatannya dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh Ibu Supriyatin? Kebetulan di sini menurut pemikiran saya itu hambatan dan gangguan yang nantinya akan menghalangi saya untuk mencapai tujuan itu adanya SDM orang tua yang sangat minim sekali dalam dunia pendidikan. Kebetulan orang tua pendidik ini adalah seorang petani yang benar-benar tidak begitu lagi, tidak tahu sama sekali di dunia pendidikan seperti itu. Nah, itu yang menjadi hambatan dalam komunikasi pendidik dan orang tua seperti itu. Baik. Sementara untuk permasalahan ini, kira-kira bagaimana trik atau solusinya Ibu Supriyatin jika karena sudah menghadapi orang tua atau wali murid yang notabene SDM-nya itu
menengah ke bawah untuk dunia pendidikan, kira-kira Ibu Supriyatin punya trik atau strategi seperti apa untuk menghadapi wali murid yang seperti itu? Kami akan mendekatkan pendekatan dan memberi pengertian tentang apa ya, dalam di dunia pendidikan seperti itu, akan bercerita-cerita tentang dunia pendidikan kepada orang tua, kemudian juga komunikasi pendidik terhadap siswanya, mengadakan pendekatan, bertanya langsung tentang apa yang diminati, tentang apa yang disukai, kemudian tentang gaya belajar yang bagaimana yang diminati oleh siswa, sekaligus apa yang menjadi kemauan atau keinginan dari orang tua sendiri, sehingga kami sebagai pendidik tahu bagaimana nantinya akan menghadapi peserta didik dan juga wali murid tersebut, seperti itu. Baik. Kemudian langkah yang kedua, kami akan menuntun, karena di sini saya sudah tahu bahwa anak ini potensinya dalam bidang pertanian, menurut Ki Hajar Dewantara, karena harus menuntun. Nah, di sini kami akan sebagai pendidik, sebagai guru di sekolah, kami nantinya gaya belajar anak ini mungkin akan dibedakan dengan yang lain jika anak ini berada di sekolah, sehingga anak ini merasa senang dan nyaman walaupun berada di sekolah. Jadi di situ akan kami tuntun potensinya, yaitu di bidang pertaniannya, seperti itu. Jadi agak berbeda lah dengan teman-teman yang lain, yang dimana teman-teman yang lain itu fokus di bidang mungkin di bidang pendidikannya, yang dikembangkannya di bidang pendidikannya, dan anak ini karena potensinya di bidang pertanian, mungkin di sekolah, di lembaga, kami akan tuntun anak ini di bidang pertaniannya, seperti itu. Baik, Ibu Supriyatin. Saya kira itu adalah strategi atau trik yang sangat bagus, karena di situ berarti Ibu Supriyatin akan mendatangi orang tua dari siswa tersebut secara langsung, bicara dengan orang tuanya ya, seperti itu ya. Kemudian langkah yang kedua, seperti itu. ya, langkah yang kedua memberikan maksudnya memberikan pengalaman belajar. Oke, baik. Sekarang misalnya Ibu Supriyatin sudah menerapkan strategi-strategi tersebut, langkah pertama sudah berhasil. Kemudian langkah yang kedua yaitu memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak, misalnya pertanian. Kira-kira bertani seperti apa yang akan diprogramkan oleh Ibu Supriyatin terkait dengan kemampuan siswa tersebut, pertanian seperti apa yang akan direncanakan di sekolah, Ibu Supriyatin? Untuk rencana ke depannya, saya mempunyai rencana itu, yaitu melaksanakan atau mengadakan kegiatan berkebun. Kebetulan di sekolah saya itu ada lahan, di belakang sekolah ada lahan di situ. Kemudian berangkat dari lahan tersebut, rencananya saya akan membuat kebun di belakang sekolah tersebut, di mana anak itu nantinya yang akan diberi tanggung jawab, penanggung jawab dari perkebunan di belakang. Baik. Dan nantinya bukan hanya anak itu saja yang mendapat pelatihan atau mendapat pembelajaran di bidang pertanian, anak-anak yang lain pun nantinya bisa. Nah, dalam berkebun itu nanti di situ bisa kita masukkan pembelajaran
mata pelajaran yang ada di sekolah. Matematika pun ada di situ, IPA pun Ya, bisa, bahasa Indonesia juga bisa. Nah, itu ya. rencana saya yang akan kami terapkan untuk apa? Cara memperkenalkan atau mengembangkan potensi di bidang pertanian anak tersebut. Seperti itu. Wah, rencana yang luar biasa itu Ibu Supriyatin. Sungguh sangat seru Ya, ya. ya. Kalau nanti bisa betul-betul diterapkan di sekolah Ibu Supriyatin, selain kita bisa memenuhi kebutuhan anak tersebut, sekaligus kita anak itu bisa berbagi pengalaman dengan Dengan yang lain. teman-teman sebayanya. Ya, wah, luar biasa sekali rencana Ibu Supriyatin. Kira-kira seandainya itu sudah dilaksanakan ini ya, karena tidak mudah seorang anak itu mempraktekkan pertanian, tentunya harus didampingi orang tua ya atau orang yang lebih dewasa. Kira-kira apa gangguan yang akan dihadapi atau kendala yang akan dihadapi setelah eh, melakukan praktek pertanian tersebut, Ibu Supriyatin? Menurut saya, nantinya kendala yang akan dihadapi di sini, yang akan dihadapi dalam perencanaan tersebut ya, yang pertama itu mungkin kurang adanya dukungan dari orang tua si anak tersebut. Seperti itu. Kenapa? Ya, karena anak ini di rumah tujuan orang tuanya itu bukan mengembangkan potensi si anak, melainkan anak ini diperbantukan. Seperti itu. Oh, gitu. Diperbantukan dalam pekerjaannya. Iya, dalam pekerjaannya di sawah. Sehingga anak ini merasa bahagia jika sudah membantu ayahnya bekerja di sawah, memegang traktor dengan lihainya, Ya. kemudian mendapat upah satu hari itu sebesar 100.000 rupiah. Nah, Oh, kendalanya ini anak sekecil itu nantinya bisa ya. ya, kurang adanya dukungan dari orang tua seperti itu. Karena nantinya kalau misalkan anak ini sudah nyaman di sekolah, nah otomatis orang tua sudah tidak ada yang membantu kan, seperti itu. Ya, ya. Sementara si orang tua tetap setiap harinya itu melaksanakan kegiatan di sawah seperti itu. Baik, baik. Nah, sekarang triknya bagaimana Ibu Supriyatin kalau kendalanya orang tua, bagaimana triknya Ibu Supriyatin supaya bisa orang tuanya bisa mendukung kegiatan yang akan dilakukan Ibu Supriyatin. Rencana saya itu ke depannya yaitu bekerja sama dengan semua warga sekolah di situ. Uh, Kemudian saya pribadi sebagai pendidiknya itu Ya, ya, harus padamnya. harus benar-benar ya, benar-benar mengadakan pendekatan kepada orang tuanya untuk nantinya memberi pengertian kepada orang tuanya, Ya, baik. mungkin mengadakan pertemuan di sekolah bukan hanya wali murid satu itu, sementara kepada semua Ya. wali murid juga menyampaikan bahwa anak-anak itu untuk penumbuh kembangan potensi itu Ya, disesuaikan dengan usia anak, seperti itu mungkin. baik, baik. Oh, berarti di sini eh, harus ada kerjasama ya dari pihak sekolah dan juga keluarga. Kemudian kira-kira menurut Ibu Supriyati nih, kalau
proses pembelajaran seperti itu dilaksanakan, siapa saja kira-kira yang akan membantu Ibu Supriyatin mensukseskan rencana yang akan menjadi tujuan dari Ibu Supriyatin? Iya. Di sini yang bertanggung jawab itu tentunya bukan hanya saya saja. Jadi dari kepala sekolah, saya sendiri, bahkan anak itu sendiri nantinya juga akan diberi pertanggungjawaban. Semua wali murid tentunya, kemudian komite tentunya juga akan dilibatkan untuk pelaksanaan tips yang akan membawa keberhasilan atau tujuan kami sebagai pendidik seperti itu. Berarti semuanya bersinergi, Ibu Supriyatin, ya, antara orang tua, komite, pihak sekolah, dan tentunya yang bersangkutan juga anak juga tanggung jawab, ya, betul bertanggung jawab semuanya. Luar biasa sekali Ibu Supriyatin. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Ibu Supriyatin berhasil dan bisa menjadi pengalaman yang bermakna buat peserta didik Ibu Supriyatin. Wah, luar biasa sekali Ibu Supriyatin. Mungkin dari percakapan ini bisa menambah ilmu bagi saya pribadi supaya saya bisa menerapkan trik-trik yang bisa dilakukan Ibu Supriyatin di lembaga saya. Terima kasih atas waktunya Ibu Supriyatin. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Amin. Bisa menuntun anak sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, menuntun anak agar mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya. Begitu ya Ibu Supriyatin. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sunarti yang selama ini sudah menyempatkan diri untuk mendengarkan apa yang menjadi keraguan dan kebimbangan saya untuk melaksanakan cara-cara menyelesaikan permasalahan terhadap anak didik saya ini. Saat ini saya sudah merasa lega dan tidak ragu lagi untuk menerapkan cara-cara saya itu yang dari kemarin-kemarinnya itu saya merasa bimbang dan ragu untuk melaksanakan trik-trik saya itu. Hari ini saya merasa sudah mempunyai kekuatan, sudah tidak ragu lagi untuk melaksanakan trik-trik saya itu untuk penyelesaian permasalahan. Saya juga mengucapkan terima kasih. Semoga kedepannya saya dapat benar-benar melaksanakan. Tidak ada keraguan lagi di hati saya untuk melaksanakan. Amin. Terima kasih juga, terima kasih banyak. Dan saya juga mohon maaf apabila dalam kata-kata atau kalimat saya itu kurang berkenan di hati Ibu Sunarti. Saya juga minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.